Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. Patiently, Jesus is waiting. Jemaat Tuhan terkasih, jemaat Kemah Ibadat Ernona, salam sejahtera bagi kita semua yang sementara mempersiapkan diri untuk beribadah di rumah masing-masing. Kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan pasti memberkati kita. Di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, pemberian Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita ada dalam membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang penuh dengan kasih setia dan tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Bahkan pemberian-Mu di hari ini, di hari Minggu, dan dalam persekutuan kami, dalam keluarga kami masing-masing. Kami hendak beribadah, bersekutu kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati kami percaya. Sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami dibimbing, dimampukan, agar dapat mengerti dan memahami firman-Mu, dan teristimewa dapat melakukan di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Mari berfirman bagi kami Tuhan, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami, firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa, sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Mazmur 72, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Dengan perikop harapan untuk raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan, turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang mengenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya,
dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia. Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Seba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Sekian doa-doa Daud bin Isai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Selalu dikatakan berbahagia kita semua yang mendengarkan dan memelihara serta melakukan dalam hidup kita setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudara dan anak-anakku yang kekasih, yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita kemuliaan kerajaan Mesias. Bapak, Mama, saudara-saudaraku dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Semua kita ingin diberkati dan menjadi berkat dalam banyak hal. Saya yakin kita semua mengaminkan itu. Ya, semua kita ingin diberkati dan menjadi berkat. Baik itu dalam kehidupan, baik itu dalam keluarga, tugas pekerjaan, maupun tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Menjadi orang yang dipilih biasanya menimbulkan perasaan bangga dan senang. Namun demikian, menjadi orang yang dipilih, dipercayai, juga memiliki konsekuensi. Siapa pun yang dipilih untuk tugas apapun memiliki tanggung jawab yang tidak ringan. Mereka harus menjaga komitmen. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan sebagai orang yang dipilih
atau dipercayai. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seringkali kita selalu mendengar orang berbicara, berdiskusi mengenai pemimpin. Baik itu di dalam arti orangnya maupun dalam kaitan dengan pengertian, tugas, fungsi, dan kedudukan. Bahkan dalam doa kita sering mendoakan para pemimpin agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Misalnya, di dalam pemerintahan kita memperhatikan kesejahteraan rakyatnya terjamin keamanannya. Begitu pentingnya peranan seorang pemimpin. Dalam Alkitab, Bapak, Mama, saudaraku yang kekasih, kita dapat belajar mengenai sosok pemimpin yang baik dan juga pemimpin yang tidak baik. Kita belajar yang paling utama adalah bagaimana kepemimpinan Tuhan Yesus, Sang Mesias. Pemimpin yang memperlihatkan sebagai seorang gembala yang baik, yang mengenal, mengasuh, mengayomi, melindungi. Karakteristik seorang pemimpin seperti Yesus Mesias Sang Gembala ini menjadi sebuah teladan yang baik. Bapak, Mama, saudaraku yang kekasih, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketika Raja Daud akan mengakhiri masa kepemimpinannya, sebuah pergumulan ke depan bagi seorang pemimpin yang akan melanjutkan kepemimpinannya. Bacaan kita pertama mengemukakan seperti apakah seorang pemimpin. Mazmur ini melukiskan gambaran raja yang adil yang dicita-citakan umat Israel. Mazmur ini memberikan gambaran mengenai seorang raja yang ideal, yang memiliki makna mesianis. Dan ini di dalam Mazmur 72 ini tidak dapat ditemukan di antara umat manusia. Hanya dalam Mesias ada karakter raja yang sempurna, yaitu benar dan adil. Seperti nubuatan-nubuatan Yesaya 11, Sakaria 9 ayat 8. Raja yang benar bagi pemazmur dan umat Israel. Ada raja yang mau membela hak orang lain, yang berani menghakimi dan menghukum. Ayatnya yang kedua, membela perkara dan hak setiap orang dengan adil. Memiliki hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan dan takut akan Tuhan. Yang kedua dari Mazmur ini mengemukakan bahwa doa dan harapan kepada raja yang adil akan dilimpahkan berkat, akan diberi waktu yang panjang untuk menjalankan pemerintahannya. Ayatnya yang kelima. Kebenaran dan keadilan pun akan tetap terpelihara dalam waktu yang panjang. Raja yang adil akan dihormati oleh bangsa-bangsa dan raja-raja yang lain. Ayat 9 sampai 11. Kehormatan itu bukan karena kekuatan, kedudukan, luasnya wilayah kekuasaan, tetapi buah dari kebenaran. Dari buah kebenaran yang ia terapkan pada masa-masa pemerintahannya.
Selama pemerintahannya, rakyatnya hidup dengan aman, tentram. Rakyatnya berdoa untuk kesuksesan kepemimpinannya. Ayat 12-17. Raja yang benar dan adil akan berpengaruh pada rakyat yang dipimpin. Karena bukan hanya raja yang benar dan adil itu diberkati oleh Allah, tetapi rakyat yang dipimpinnya juga diberkati oleh Allah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil tanaman yang melimpah, rakyatnya tidak kekurangan dan hidup penuh dengan damai. Ketiga, Mazmur ini tidak saja sebuah doa, harapan dan cita-cita rakyat umat Israel untuk seorang raja pimpinan, tetapi juga doa Daud untuk Salomo anaknya yang akan menggantikannya menjadi raja. Ayat 20. Bapak, mama, saudara-saudara dan anak-anakku kekasih, Salomo menjadi raja dalam usia yang masih muda. Ia bisa sukses memimpin. Ia berdoa minta hikmat dari Tuhan. 1 Raja-Raja 3 kita bisa melihatnya. Menerima kepercayaan itu, pertama sekali Salomo, dia tidak meminta Tuhan umur panjang. Dia tidak meminta Tuhan kekayaan, kehormatan, dan nyawa musuhnya. Salomo menyadari bahwa kekuatannya terbatas. Maka ia meminta hikmat. Hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari, agar dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan adil. Ketika hal itu yang dia minta, Tuhan senang akan apa yang diminta oleh Salomo. Maka Tuhan memberikan kepadanya hikmat yang lebih banyak daripada yang pernah dimiliki oleh siapa saja yang pernah hidup. Dan Tuhan juga memberikan kepadanya apa yang tidak dia minta. Tuhan menambahkan dia apa yang tidak dia minta, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Kita bandingkan firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadanya. Bapak, mama, saudara-saudara, anak-anakku kekasih, kita baru saja merayakan Paskah. Berita Paskah yang terus menggema. Paskah, ada harapan baru. Disitulah membuat kita untuk menata diri dan mengarahkan hati serta kehidupan kita kepada Kristus. Oleh karena itu, Bapak, mama, saudara-saudaraku yang kekasih, diberkati Tuhan, disertai Tuhan, bukan berarti bahwa hidup kita tanpa pergumulan dan masalah. Tapi bagaimana hidup yang tidak terlepas dari berbagai pergumulan, kita menjadikan itu sebagai sebuah berkat di mana kekuatan Tuhan menyertai kita. Oleh karena itu, Bapak, mama, saudara-saudaraku yang kekasih, pelajaran penting dari firman Tuhan ini bagi kita. Yang pertama, kepercayaan itu mahal. Orang yang dapat dipercayai itu dia memiliki banyak berkat. Orang yang dapat dipercayai dia memiliki banyak berkat. Semua yang diberikan kepada kita, Bapak, mama, saudara-saudara, adalah titipan dan tidak kekal. Suatu ketika akan diambil.
Dan setiap tugas dan tanggung jawab yang dianugerahkan kepada kita tidak berakhir begitu saja. Tetapi ada sebuah konsekuensi, yaitu pertanggungjawaban. Tidak saja di hadapan manusia, tetapi terlebih di hadapan Tuhan, empunya pekerjaan itu. Seorang pemimpin yang baik, dia memiliki kerinduan bahwa selama masih ada jabatan, tugas, dan tanggung jawab baginya, itu merupakan kesempatan untuk berkarya dengan lebih baik lagi. Integritas seorang pemimpin akan nampak ketika apa yang ia katakan itulah yang ia lakukan. Perjanjian Allah dengan Daud, kita bandingkan di 2 Samuel 7, ketika Tuhan telah menyertai kepemimpinan Daud dan perlindungan kepada keluarganya untuk raja yang berhikmat dan adil. Berisi rangkap, yaitu digenapi oleh Salomo anaknya dan digenapi secara sempurna oleh Yesus Kristus. Tema khotbah kita tadi, kemuliaan kerajaan Mesias. Aspek dari kerajaan yang mulia adalah sifat kerajaan yang memiliki otoritas yang bersumber pada Allah, mengadili umatnya secara adil, memiliki kebenaran absolut dan sempurna, dan memiliki kedamaian. Kita ingat, Salomo dia mengadili dengan memiliki otoritas yang bersumber pada Allah yang mengadili umatnya dengan adil. Kita ingat bahwa perkara 2 wanita yang menghadapi kematian anaknya yang dilakukan oleh Salomo. Bahkan aspek kerajaan yang mulia, Salomo dikenal dengan hikmatnya. Bahkan selama pemerintahan Salomo, Allah memberkati bangsa itu. Tanah mereka menumbuhkan banyak sekali gandum dan jelai, buah anggur dan ara, serta makanan yang lainnya. Bahkan lebih lagi, Yesus Sang Mesias dalam keabadiannya bagi kita semua. Hal yang kedua yang kita dapat belajar, bahwa pemimpin atau sebuah kepercayaan, Bapak, Mama, Saudara, dan saya adalah juga pemimpin. Baik di rumah atau dimanapun kita ditempatkan, maupun tugas dan tanggung jawab kita. Kita dipanggil menjadi teladan, mempengaruhi setiap orang agar percaya dan hidup seturut dengan kehendak Allah. Apakah kehadiran kita telah menjadi sukacita, keperpihakan, ataukah kehadiran kita menjadi sumber kekacauan, bencana, dan malapetaka? Kehadiran kita kiranya menjadi solusi, bukan masalah dalam setiap pergumulan dimanapun kita ditempatkan dan berhadapan dengan banyak masalah. Meneladani kepemimpinan Yesus, kepemimpinan seorang gembala, mengenal, mengasuh, mengayomi, melindungi. Kita diberkati dan menjadi berkat. Pelajaran yang ketiga, sebagai pemimpin mari kita mulai dari memimpin diri kita terlebih dahulu. Di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi sekarang ini, wabah virus corona yang mendunia ini, untuk memutuskan rantai penularan virus ini, mari dengan adil mulai dari diri kita, keluarga kita, menjaga diri, kesehatan diri kita, dan menjaga kesehatan orang lain dengan menggunakan masker. Kita saling menjaga, menolong. Kita semua rindu untuk terlepas dari pergumulan ini dan mau kembali hidup normal, dapat kembali beraktivitas tanpa dibatasi. Mari, dalam dukungan himbauan dari pemerintah dan gereja dalam ketaatan, maka akan mendatangkan berkat dan pemulihan.
Oleh karena itu Bapak Mama, diberkati dan menjadi berkat. Bagaimana kita dapat menyisihkan waktu kita, perhatian kita, berkat kita kepada orang-orang yang terkena langsung dengan dampak COVID. Mari Bapak Mama Saudaraku, mari kita saling mendukung dalam doa dan tindakan. Berperan bersama pemerintah, gereja, semua pihak, bahkan semua orang yang sedang bergumul dapat keluar dari beban pergumulan virus COVID-19 ini. Para dokter, para medis, perawat, semua yang berada di rumah sakit, dukungan dalam doa dan tindakan. Bagaimana solusi dan langkah-langkah yang mereka ambil untuk membasmi, memutuskan virus ini. Mari kita saling menjaga, mendukung, agar kita bisa keluar dari pergumulan ini. Kondisi kita bisa kembali normal dengan ketaatan, dengan semangat, dengan meminta hikmat Tuhan dalam berpikir, bertindak, dan berbuat. Bapak Mama kekasih, berdoalah agar firman Tuhan hari ini dia menjadi berkat dalam kehidupan setiap kita. Baik itu dalam kepercayaan yang dianugerahkan kepada kita, baik sebagai pemimpin dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dimanapun kita ditempatkan dan dipercayakan, menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Doa-doa kita, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, mari kita menyatu hati kita untuk kita berdoa. Kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, kami datang kepadamu dalam persekutuan. Kami berdoa bersama dengan jemaat-Mu yang sedang beribadah dimanapun mereka berada. Bahkan bersama-sama dengan jemaat-Mu, jemaat Kemah Ibadat Air Nonah, yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing, mesbah keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa kasih dan penyertaan-Mu masih selalu biasa menyertai akan kami. Dalam berbagai-bagai pergumulan ini kami percaya Tuhan pasti akan menolong kami. Beri kami kekuatan, ketaatan di dalam semua tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Biarlah kehadiran kami dapat membawa kedamaian, kesukacitaan, dan biarlah kami hadir menjadi solusi bukan masalah di dalam berbagai-bagai pergumulan hidup ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan terus ada bagi kami dalam segala pergumulan hidup yang kami alami di tiap-tiap keluarga dan rumah tangga. Kami berdoa ya Tuhan, kami percaya bahwa kondisi yang sementara kami hadapi ini, di tiap-tiap keluarga rumah tangga, bahkan seluruh umat-Mu di mana-mana berada dalam pergumulan virus corona ini. Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Firman Tuhan ini kami boleh belajar. Kami percaya bahwa setiap kami Tuhan pasti menyertai dengan kekuatan. Ketika kami taat dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sendiri dan bergumul sendiri. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan. Tentu pergumulan ini berdampak di dalam hidup dan kehidupan kami, tiap-tiap orang, tiap-tiap pribadi. Biarlah Tuhan menolong kami di dalam itu semua Bapa. Biarlah saat ini kami boleh taat dalam himbauan pemerintah gereja. Biarlah kami ada
di dalam semua kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dengan ketaatan, menjaga diri kami, menjaga sesama kami, dengan semua yang dihimbaukan bagi kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa semua apa yang kami hadapi ini suatu saat akan berlalu dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan di dalam saat ini sementara kami dikuatkan untuk menghadapi semua pergumulan ini, sampai kami bisa terlepas dalam pertolongan daripada-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-Mu secara khusus, dimanapun mereka berada, bahkan jemaat kemah ibadat air nona ini. Tuhan menolong kami semua, menguatkan kami semua. Biarlah dalam kondisi apapun, persekutuan kami bersama dengan Tuhan tidak akan pernah lalu. Tuhan, mari Engkau menyertai seluruh pelayanan gereja di mana-mana saja berada. Bahkan segala tindakan-tindakan yang dilakukan, Tuhan berkenan memberkati. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan juga para orang-orang terkasih di garis depan yang berdiri untuk menjalankan segala tugas yang dipercayakan. Biarlah Tuhan menolong mereka, beri mereka kekuatan, hikmat, semuanya. Biarlah di dalam kekuatan kami, Tuhan Yesus menganugerahkan kekuatan yang luar biasa, menolong dan memberkati kami. Inilah semua harapan dan kerinduan kami. Tuhan memberkati pelayanan dan semua yang kami lakukan, dan biarlah kasih setia Tuhan menyertai akan kami. Kami rindu diberkati, dan kami percaya kehidupan kami di dalam hidup ini Tuhan panggil. Ketika kami diberkati, kami menjadi berkat dimanapun kami berada, dan kedamaian dan sukacita boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kami yang juga turut mengambil bagian di dalam menuntaskan semua yang kami gumuli saat ini. Inilah bagian kami yang kami kerjakan. Tuhan menolong di dalam kasih dan setia-Mu. Berkatilah kami semua Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan berpengharapan selalu kepada-Mu. Amin. Shalom.